Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 50. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal. Di sini ada hukum tajwid namanya alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf jim. Maka lam sukun dibunyikan dengan idhar atau jelas. Oleh karena itu lam sukun ini biasa disebut dengan idhar qamari. Afa hukmal ja hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka huruf jim panjang 2 harokat. Al-jahili. Ya tasydid ini dibaca menggunakan nabr, artinya kita tekan, kita naikkan intonasi suara kita. Al-jahiliyati yab. Ada hukum qalqalah sughra karena huruf ba ini sukunnya asli bawaan dari kalimat tersebut ya. Tidak disukunkan, bukan disukunkan. Maka ba-nya ini kita pantulkan dengan pantulan yang kecil. Yabghun. Apabila berhenti di ghun, hukumnya ini adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Maka mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi jika kita berhenti, ini ghain boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat asal harus konsisten dalam sekali bacaan. Yabghun. Di atasnya ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula. Al-waqfu artinya berhenti, aula artinya utama. Jadi yang lebih utama adalah berhenti pada tanda waqaf ini. Wa man. Ada hukum idhar halqi. Sebab ada nun sukun menghadapi huruf halqi, huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya masih bunyi N ya, jelas. Wa man ahsanu minallahi. Lam jalalah atau lam pada lafaz Allah kita bunyikan secara tafkhim. Sebab huruf sebelumnya berharokat di atas yaitu harokat fathah. Maka huruf lam jalalah ini dibunyikan dengan tebal, dengan mengangkat pangkal lidah. Jadi bunyinya Allah, minallah, minallah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka cara bacanya adalah alif lam ini tidak perlu kita baca atau diidghamkan ya. Oleh karena itu alif lam syamsiyah biasa dinamakan dengan idgham syamsi. Minallah, Allah mad tabi'i muqaddar. Karena huruf lam berharokat fathah berdiri. Maka lam ini kita panjangkan 2 harokat. Minallahi hukmal. Jangan lupa keluarkan bunyi anginnya, hamsnya belakangan ya. Jadi syidahnya ada, suaranya tertahan, huk. Belakangnya ada anginnya, huk. Hams ya, ada syidah, ada hams. Hukmal. Kemudian ada hukum idgham bila gunnah. Karena ada tanwin fathah
menghadapi huruf lam. Maka bunyi tanwinnya ini dileburkan ke lam. Jadi bukan lagi hukman, bukan n, melainkan hukmal, l. Tapi tidak perlu ditahan, jadi masuk tanpa dengungan. Hukmal, hukmal liqaw. Qaw, ada hukum harfulin atau lin aja ya, atau huruf lin. Sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Maka ini bacanya cukup kita lembutkan saja. Qaw. Liqawmi, mi, ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf ya. Maka bunyi tanwin tidak lagi n, melainkan masuk langsung lebur ke ya. Liqawmi, sambil ditahan. Liqawmi, didengungkan sampai ada suara masuk hidung. Nah, ini dengungnya itu berasal dari tanwin. Artinya ketika masuk dari tanwin ke ya ini tidak sempurna. Idgham bi gunnah yang naqis. Kenapa tidak sempurna? Karena tanwinnya masih ke bawah ya. Jadi tidak sempurna masuk huruf tanwin ke ya. Liqaumi yu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Maka huruf ya ini kita panjangkan 2 harokat. Yuqinun, nun. Ketika kita berhenti di nun, hukumnya ini adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Jadi kalau berhenti, nun ini boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Yuqinun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama tanda waqaf ini dan bagaimana kalau kita menemukan tanda waqaf ini. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.